Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita baru yang sangat bersejarah ya, yaitu dua tokoh dari civil society menggugat undang-undang ibu kota negara ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Din Samsudin hingga Azumardi Azra. Ini menarik, ditulis oleh Andi Saputra dari Detik News hari Senin 7 Maret 2022 jam 10.18 WIB. Jakarta, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin hingga mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azumardi Azra resmi menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN ke Mahkamah Konstitusi MK. Menurut pemohon, pembentukan undang-undang itu cacat formil sehingga haruslah dibatalkan. Menyatakan pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 8, pasal 4, pasal 5, ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 /202 tentang IKN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian bunyi petitum ya, permohonan Din Samsudin dan kawan-kawan yang dilansir website MK Mahkamah Konstitusi Senin 7 Maret 2022. Berikut ini daftar pemohon tersebut. 1. Din Samsudin, 2. Profesor Azumardi Azra, 3. Profesor Nur Hayati Jamas, 3. 4. Profesor Didin Damanhuri. Ini semuanya aktivis ya. 5. Jilal Mardani, 6. Mas Ahmad Daniri, 8. TB Massa Ja'far, 8. Abdurrahman Syekh Abu Bakar, 9. Ahmad Nur Hidayat, 10. Dr. Sabriati Aziz, 11. Muhammad Najib YN, 12. Dr. Engkur, 13. Dr. Muhammad Nur, 14. M. Hatta Taliwang, 15. Reza Indragiri Amril, 16. Mufidah Said Bawazir, 17. M. Ramli Kamidin, 18. Nazaruddin Syamsuddin, 19. Irositi Zahroh, 20. Faida Yuri Bintang, dan 21. Ahmad Roy. Din Samsudin dan kawan-kawan menilai proses pembentukan undang-undang itu cacat. Salah satunya saat DPR mendengar ahli, ada ahli yang mempersoalkan materi rancangan undang-undang IKN. Namun tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Berikut ini pendapat ahli yang diabaikan DPR. 1. Hendrikus, ini luar biasa, dia dapat orang-orang ahli yang diundang ke DPR tapi tidak didengarkan sarannya. 1. Hendrikus Andri Simar Mata yang menyatakan rancangan undang-undang tidak menghadirkan blind reviews dalam proses perencanaannya sehingga validitas dokumen rencana induk tidak terverifikasi dengan baik. 2. Dr. Asep Sofyan yang menyatakan wilayah IKN merupakan wilayah yang kurang mapan dari sisi penyediaan air dan kestabilan lahan. 3. Erasmus Cahyadi yang menyatakan diperlukan konsultasi dengan masyarakat adat. 4. Fahil Hasan yang menyatakan rencana pemindahan IKN bukan merupakan prioritas untuk dilaksanakan sekarang ini. 12. Dr. Cazali Situmorang yang menyatakan pemerintah dan DPR harus berhitung betul. 6. Profesor Satya Arinanto yang menyatakan terkesan adanya semacam disparitas antara substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang. 7. Profesor Ananda Kusuma yang menyatakan prosedur keliru, partisipasi dan interest group perlu digalakkan. Nyatanya, beberapa pendapat narasumber ahli yang dihadirkan pembentuk undang-undang ditemukan persoalan agar pembentukan undang-undang IKN disusun dengan tidak terburu-buru. Akan tetapi pembentukan undang-undang hanya menggunakan pendapat narasumber
untuk memenuhi kriteria hak untuk didengarkan pendapatnya, sedangkan kriteria dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban tidak mampu dilakukan pembentuk undang-undang bebernya. Selain itu, undang-undang IKN tidak memberikan kepastian hukum sebab kepala otorita bukan kepala daerah dan juga bukan menteri. Padahal di pasal 1 ayat 8 dan 9 disebutkan pemerintah daerah khusus. IKN adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di IKN pungkasnya. Perkara ini sudah terregister itu terdaftar di Mahkamah Konstitusi dan sedang diproses kepanitraan. Ya kan? Yaitu berita yang menarik, ada perkembangan baru kalau sampai Mahkamah Konstitusi menggugurkan atau mengabulkan keseluruhan dari judicial review dari yang diajukan oleh Din Samsudin dan Azumari Azra. Jika memang itu terjadi, maka batalah IKN demi hukum. Kira-kira begitu ya. Saya nggak ngerti hukum sih, tapi kelihatannya ada harapan, ada hope bahwa IKN itu tidak berlangsung, tidak diadakan sekarang karena bisa menjadi proyek yang mangkrak menurut perspektif dari Azumari Azra ya. Karena besar kemungkinan kepemimpinan setelah Pak Jokowi, presiden setelah Jokowi itu karena melihat beban berat keuangan dari IKN itu tidak akan mau meneruskan. Sementara proses pembangunan sudah berjalan 2 tahun dari sekarang sampai 2024 dan itu sudah hampir bisa diperkirakan menghabiskan dana 200 sampai 300 triliun dan kemungkinan karena tidak ada yang meneruskan menjadi proyek yang mangkrak di tangan penguasa yang baru yang tidak mau meneruskan kebijakan pemindahan ibu kota negara itu. Jadi 200 sampai 300 triliun itu menurut Azumari Azra itu eman-eman, sayang, mangkrak seperti mangkrak proyek Hambalang kompleks olahraga di zaman SBY. Dan kita, kata Azumari, tidak bisa menuntut SBY secara hukum dan uang itu hilang begitu saja dalam kesia-siaan di proyek Hambalang. Itu padahal hanya kompleks olahraga, apalagi ini pemindahan ibu kota dengan dana yang begitu besar. Sayang, eman-eman kalau bahasa Jawa, kata Azumari, uang itu akan hilang begitu saja sebanyak 200 sampai 300 triliun. Lebih baik dipakai untuk pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Kalau memang pembangunan IKN itu menggunakan APBN, pasti menggunakan dana dari pendidikan dan kesehatan. Kira-kira begitu yang saya tangkap dari pendapatnya Azumari di video lain, di tulisan yang lain di online ini. Terima kasih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.